Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan PPh 21 dan 26. Di video kali ini kita belum masuk ke cara menghitungnya ya, tapi kita akan lebih membahas mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, mungkin teman-teman dulunya sering sekali mendengar terkait dengan pajak penghasilan, kemudian yang sering kita dengar itu terkait dengan pajak penghasilan PPh 21 atau PPh 26. Namun sebelumnya teman-teman tahu tidak bahwa pajak penghasilan ini ternyata mengalami berbagai banyak perubahan terkait dengan undang-undang yang mengaturnya. Nah, yang pertama, undang-undang yang muncul untuk mengatur pajak penghasilan ini ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang dimana undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini mengalami berbagai macam perubahan ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri perubahan-perubahannya di slide. Dan yang terakhir di Indonesia sendiri diatur undang-undangnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di situ mungkin teman-teman nanti bisa lihat dokumennya, bisa teman-teman cari di searching di Google seperti itu secara lengkap seperti apa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini terkait dengan pajak penghasilan. Jika tadi kita melihat perubahan-perubahan terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, kenapa perlu adanya perubahan-perubahan dan terjadi perubahan tersebut? Sebab seperti pada video saya yang pertama, perubahan-perubahan terkait dengan ketentuan pajak itu difungsikan guna mengikuti kondisi sosial, kemudian perkembangan teknologi, dan juga untuk menyikapi ketertiban, ketransparansi dari aparatur pemerintah terkait dengan pajak. Dan mungkin juga masih banyak alasan-alasan lain kenapa pajak penghasilan khususnya ini ada perubahan-perubahan dari awal dibuat peraturan terkait dengan pajak penghasilan ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui ruang lingkup dari undang-undang ini mengatur tentang apa. Ruang lingkup undang-undang pajak penghasilan sendiri tentunya ya mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Nah, subjek pajak tersebut dikenakan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi subjek pajaknya itu orang yang menerima atau memperoleh penghasilan. Ya. Kemudian subjek pajak ini disebut juga nantinya sebagai wajib pajak. Jadi wajib pajak itu adalah orang yang wajib menunaikan atau membayar pajak dalam hal ini atas diterimanya suatu penghasilan dari suatu pekerjaan yang dia lakukan. Ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berisi tentang batasan, kemudian ada pengertian di situ, ada definisi dan seluruh hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pajak penghasilan sendiri ya dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan mungkin juga badan atau mungkin lembaga yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Jadi ini poin pentingnya bahwa pajak penghasilan ini dikenakan baik itu perseorangan, pribadi, dan juga badan atau lembaga. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa 2 golongan dasar yang pihak yang dikenakan pajak yaitu orang pribadi maupun badan atau lembaga. Nah, di sini akan dijelaskan lebih rinci apa saja badan ataupun orang pribadi yang berkewajiban untuk
mengeluarkan atau membayar pajak ini. Nah, subjek pajak penghasilan ini atau yang berhak atau yang dikenakan pajak ini, yang pertama adalah orang pribadi atau perseorangan yang mendapatkan penghasilan, baik penghasilan yang sebagai pegawai tetap ataupun pegawai yang tidak tetap. Kemudian di sini ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian yang ketiga, ini ada badan yang terdiri dari PT, CV, BUMN, BUMD, badan, bentuk usaha tetap, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, mungkin yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kalau tadi kita berbicara subjek, sekarang kita berbicara objeknya. Objek pajak penghasilan ini merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, apa saja contoh-contoh dari objek pajak penghasilan ini? Yang pertama ada gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada honorarium, hadiah, undian, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada laba bruto usaha, dan yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi. Nah, setelah tadi kita mengetahui objek dan subjek pajak dalam pajak penghasilan umum, selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 21 atau pajak penghasilan 21 pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Sebenarnya apa perbedaan dari kedua pasal ini? Namun sebelumnya kita akan melihat definisi dari kedua pajak ini. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Jadi pada dasarnya kedua pajak ini memiliki karakteristik yang sama, hanya saja PPh pasal 21 ini merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, sebaliknya di PPh pasal 26 ini untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban penduduk suatu negara yang harus ditunaikan ya, dan dapat dipaksakan walaupun mungkin suatu penduduknya berada di dalam atau luar negeri. Berikutnya kita akan mengetahui dasar pengenaan dan pemotongan untuk PPh pasal 21 ya. Yang pertama, penerima penghasilan kena pajak antara lain yang pertama pegawai tetap, kemudian yang kedua penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4,5 juta. Kemudian bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Kemudian yang kedua, dasar pengenaannya adalah seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan
sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4,5 juta. Kemudian yang ketiga, ini 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut 3C, pasal 3C, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kemudian yang keempat, jumlah dari penghasilan brutonya yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Itu beberapa dasar pengenaan dan pemotongan untuk PPh pasal 21. Namun selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 ini juga didasarkan atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang disingkat PTKP, yang artinya bahwa pengenaan PPh ini tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif yang disebutkan tadi ya, disebutkan dalam surat ini, melainkan bisa juga dikurangi PTKP terlebih dahulu ya. Apa saja yang digolongkan dalam PTKP ini nanti akan ada di slide berikutnya. Adanya penyesuaian tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak membuat cara penghitungan pasal PPh pasal 21 ini juga mengalami perubahan. Tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak belum mengalami perubahan sejak tahun 2016. Nah, di sini saya sudah tampilkan perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. PTKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua, 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin, tapi di sini belum ada tanggungan. Tanggungan di sini ya bisa anak, bisa anggota keluarga yang lain juga. Kemudian yang ketiga, 4.500.000 per tahun atau setara dengan 375 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, di sini paling banyak tanggungannya adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke PPh pasal 26. Kalau tadi kita sudah mengetahui secara definisi bahwa PPh pasal 26 ini dikenakan kepada wajib pajak luar negeri. Nah, penentu atau apa yang menentukan seseorang individu atau perusahaan ini dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri sebagai berikut. Sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang kedua, seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi di sini bahwa pasal 26 ini ya, seseorang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri jika dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau secara legalitas mungkin KTP itu tidak merupakan warga negara Indonesia. Kalaupun dia tinggal di Indonesia, dia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Kemudian perusahaannya, namun seseorang tersebut memiliki perusahaan atau bentuk usaha tetap di Indonesia yang dari situ dia mendapatkan penghasilan atau memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya di Indonesia.
Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai tarif dari PPh pasal 26. Tarif umum untuk PPh pasal 26 ini adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif ini masih dapat berubah. Nah, di sini sudah saya tampilkan tarif umum 20% atas jumlah bruto. Kemudian di sini juga ada tarif 20% dari laba bersih. Yang pertama, tarif 20% atau final atas jumlah bruto dikenakan atas yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium diskonto insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang nomor 3, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Kemudian yang keempat, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung lainnya. Yang kedelapan, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Kemudian di sisi yang lain, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Kemudian yang kedua, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, tarif 20% ini ya yang dipungut dari penghasilan kena pajak telah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut akan ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat pemotongan berdasarkan tax treaty tadi, perjanjian pajak yang dikenakan sebagai penghindaran pajak berganda atau P3B tadi, antara Indonesia dan negara-negara lain akan mungkin berbeda-beda. Jadi tergantung dari perjanjian dan mungkin dengan siapa, dengan negara mana diadakan perjanjian tersebut. Tarif penghindaran pajak tadi biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% tadi ya, tarif umumnya, bahkan sampai pengurangannya bisa sampai 0%, jadi tergantung dengan perjanjiannya. Mungkin ini juga tambahan lagi bahwa berdasarkan PMK RI nomor 9 tahun 2018 tentang SPT PPh pasal 26 ini wajib dilakukan secara e-filing. Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2018. Baik teman-teman sekalian, mungkin demikian pembahasan mengenai pajak penghasilan umum dan PPh 21 dan 26 pada kesempatan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi kita di WhatsApp group. Tetap semangat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.